Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Makanya semakin kita bodoh terhadap Allah, semakin sesak kehidupan barzah kita, semakin sulit pengadilan kita ketika berdiri di pengadilan Allah. Kalau kita itu semakin bodoh tentang Allah. Karena Allah yang mensyaratkan kita harus pakai ilmu. Makanya syarat la ilaha illallah supaya kalimat ini bisa memasukkan kita ke surga. Karena kalimat la ilaha illallah itu kan kunci, miftah. Dan kunci itu memiliki gigi yang harus diperhatikan. Gigi itu tidak lebih adalah syarat. Maka syaratnya la ilaha illallah itu harus dengan ilmu. Makanya saya sering membuat sebuah analogi yang sederhana, Bapak dan Ibu. Analogi saya sederhana sekali. Kalau kita ingin melamar pekerjaan di satu instansi yang kita inginkan, atau melamar di satu kantor yang bonafit, yang kita harapkan gaji kita rate-nya lumayan, mungkin 2 digit atau 3 digit. Pasti ketika kita maju ke kantor itu untuk melamar pekerjaan di kantor itu, pasti HRD akan menginterview kita. Lalu HRD itu basic pertama pertanyaannya itu adalah, kita ini tamatan apa? Sekolahnya itu sampai apa? Dan biasanya kalau kita kerja di tempat-tempat semacam itu, kita akan langsung mengatakan kita ini S1. Ketika kita S1 pada bidang yang sedang dibutuhkan oleh kantor yang kita tuju, baru nanti dilihat ya, potensinya apa, skillnya apa gitu. Baru ada kemungkinan semua screening itu akhirnya bisa menjadikan dia diterima. Tapi minimal S1. Kalau hanya untuk sekolah di Telkomsel, kalau hanya sekolah di Indosat, kalau hanya pengen kerja di Telkomsel, kalau hanya pengen kerja di Indosat gitu. Ataupun ketika kita pengen kerja di BP misalkan, perusahaan minyak ataupun Pertamina. Ternyata kita sepakat bahwasannya proses kita belajar itu harus ditempuh selama 16 tahun. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, plus ketika kita ditambah 4 tahun kuliah itu baru S1. Hanya untuk mendapatkan satu pekerjaan, ada kursi, ada meja, lalu mengerjakan tugas, lalu mendapatkan gaji 1 digit hingga 3 digit. Ternyata sekolahnya itu 16 tahun dan kita memaklumi proses itu, loh apalagi ketika kita ingin ke surga. Ya. Makanya ini akhirnya menjadi tambahan charging untuk kita. Bahwasanya hajat kita kepada ilmu itu sebenarnya harus kita betul-betul letakkan dulu. Kenapa sih kita harus ngaji? Kenapa harus mengikuti kajian online yang kita selenggarakan di malam ini? Kita harus samakan dulu frekuensinya dulu. Karena kalau tidak kita samakan frekuensinya kita di dalam proses kita, kenapa kita harus ngaji? Ya saya khawatir kita tidak akan konsisten di dalam proses kita belajar. Maka akhirnya ini menjadi alasan yang kedua. Yang pertama untuk menjadikan kita terbebas dari seluruh blind spot. Yang kedua, ya karena memang surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan air. Dan kalaulah kita ingin masuk ke Pertamina, BP, dan seluruh perusahaan-perusahaan yang kita inginkan ternyata harus sekolah 16 tahun, minimnya. Loh apalagi kita mendapatkan surga. Dan ini pula yang menjadikan kita semakin paham. Kalau kita pulang nanti kepada Allah, lalu dalam kondisi kita tidak tahu tentang Allah, apa tidak malu kita? Karena apa? Orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya pezina. Orang yang dibenci oleh Allah itu bukan hanya peminum khamr. Orang yang dibenci oleh Allah itu bukan hanya mereka yang membunuh, tapi orang yang dibenci oleh Allah itu apa? Orang yang sepanjang hidupnya Allah tebarkan ilmu yang tertera di dalam kitabullah dan sunnah. Dengan ratusan ribu para ulama yang menjelaskan, dengan miliaran kebenaran yang dimiliki dan dikeluarkan oleh setiap orang, tapi ternyata, Masya Allah, kita tidak pernah mempelajari semua yang diturunkan dan disebarkan oleh Allah ketika menebarkan ilmu dan kebenaran pada kehidupan kita. Makanya ada satu hadis yang cukup menjadi sebuah perenungan untuk hati dan pikiran kita. Hadis ini banyak orang yang belum
memahami atau mungkin belum banyak yang mendengar. Hadis itu adalah ketika Allah menyampaikan, ya, abghaddur rijali indallah alimun bid dunya jahilun anil akhirah. Seseorang yang sangat dibenci oleh Allah dalam kehidupan ini, di bawah langit, di bawah langit, di atas tanah, tidak ada orang yang paling dibenci oleh Allah di bawah kolong langit kecuali apa? Alimun bidunya jahilun akhirah. Orang yang alim terhadap dunia, dia kalau seluruh dunia itu spesialis dia, urusan dunia itu paham betul. Jahilun anil akhirah. Tapi mereka itu tidak paham tentang urusan akhiratnya. Ya karena tidak pernah ada hajat untuk mempelajari ilmu, padahal pada ilmu itulah dia akan pulang kepada Allah. Bukan berarti kita tidak boleh belajar ilmu dunia. Boleh. Apalagi niatnya untuk ibadah. Yang tidak boleh itu ketika kamu memberikan prioritas untuk belajar agama, tapi prioritas kamu untuk belajar agama, kamu ketika memprioritaskan belajar dunia, tidak memberikan prioritas sama sekali dan tidak memiliki passion sama sekali untuk belajar ilmu akhirat. Padahal ilmu akhirat akan kamu datangin. Itu sama dengan orang hari ini ketika senang sekolah, lalu melihat ada orang tidak mau sekolah. Gemesnya itu kan luar biasa. Loh, kamu itu nggak sekolah itu piye? Gimana sih, nak? Nggak mau sekolah itu, nak? Bapak aja S2 kok kamu nggak mau sekolah? Gimana nanti hidupmu kalau kamu nggak mau sekolah? Banyak orang yang mereka itu senang study, senang belajar. Itu paling nggak suka kalau melihat ada orang atau anak atau keponakan atau sepupu yang mereka itu malas-malasan dalam belajar. Kalau ilmu dunia saja bisa menjadikan kita merasa gemes sama orang yang nggak mau belajar dunia, padahal itu diperlukan untuk kehidupan nanti juga ketika dia dewasa. Sama pula, begitu pula dalam kehidupan di akhirat. Kehidupan kita itu bukan hanya satu babak, kehidupan kita itu ada babak berikutnya. Lah babak berikutnya ini harus diketahui dengan ilmu. Makanya akhirnya tadi Rasulullah SAW kan mengatakan kan abghadur rijali indallahi alimun bidunya jahilun anil akhirah. Makanya akhirnya kita menjumpai dan kita mendapatkan bahwasanya orang yang dibenci oleh Allah itu bukan hanya peminum khamr, tapi bodohnya orang terhadap ilmu yang harusnya dia pelajari dan harusnya dia memiliki pemahaman tentang itu. Silakan belajar arsitek, silakan belajar kesehatan, silakan belajar bisnis, tapi tetap ilmu akhirat tetap harus kamu ketahui. Harus dipelajari dengan sungguh-sungguh, harus runut, harus sistematik, harus terevaluasi. Karena pada dasarnya apa? Ini merupakan jalan kita menuju kepada berikutnya. Makanya maaf ya, ada satu hadis yang saya yakin bapak-bapak sudah sering mendengar hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sesungguhnya, siapapun yang melapangkan jalannya ketika di dunia mencari ilmunya Allah, maka Allah pasti akan lapangkan jalannya dia menuju kepada surga. Ini sudah kita sering dengar dari para ustaz. Saya akan sampaikan mafhumul mukhalafahnya. Mafhumul mukhalafahnya itu apa? Pemahaman terbaliknya. Kalau orang nyari ilmu akhirat, melapangkan jalannya ke surga, dia mendapatkan akses jalan tol, jalan private, ya, red carpet menuju ke surga kalau dia belajar ilmu dan mengamalkannya. Maka simple. Pemahaman terbaliknya, kalau kamu tidak pernah mencari ilmu ketika di dunia, berarti jalan kamu ke surga itu sempitnya luar biasa. Dan kalau jalan ke surga itu sempit, kaedahnya di akhirat itu kan simpel. Kalau sempit ke surga, berarti yang lapang itu ke neraka. Dan ini kan betul-betul membuat kita harus tergugah gitu. Karena apa? Belajar ilmu syar'i itu bukan anjuran. Ya mas, kalau bisa ngaji, ya kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Nggak bisa gitu. Ini bukan masalah pilihan ya. Kalau suka ngaji, kalau nggak suka nggak usah ngaji. Nggak bisa gitu. Agama ini ada prosedurnya. Agama ini ada regulasinya yang kita harus mengerti dan harus kita mengerti dengan baik dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Ya. Maka akhirnya
Ini yang menjadikan kita semakin harusnya itu terpacu gitu. Umur semakin tua, kesempatan kita semakin dekat dengan kubur kita. Dan tidak ada yang melapangkan kita nanti ke dalam kehidupan Allah kecuali adalah dengan ilmu. Sehingga ketika kita masih berantakan dalam proses kita, mapping kita dalam belajar ilmu syar'i, masih sekadarnya saja, ya jangan salahkan kalau nanti jalan kita itu juga penuh dengan tidak mulus, penuh dengan kesulitan, penuh dengan jalan rusak. Kenapa? Ya sebagaimana rusaknya mapping kita dan kurikulum kita ketika dulu di dunia itu tidak pernah serius ketika belajar agama. شكرا هديت قلبي شكرا